Pagi, Prof. Amin. Ya. Oke, pagi. Kita akan lanjutkan ya untuk presentasi hari ini. Mau presentasi berapa makalah? Cak Rudi berapa sudah yang apa yang masuk Cak Rudi? Ya. Yang sudah siap berapa? Yang lain kalau teman-teman kita berapa? Saya pun sudah hari apa itu? Hari malam Senin ya, Selasa. Yang Ya. yang belum saya harap siap aja ya supaya Ya, apa waktunya bisa nyampe. yang Miyudi, Lalu ya Pak Lalu, Kak Layu Yudi siap. ya Aryanandar ya. Oke. Bisa dimulai, Ji? Monggo. Mumpung belum hujan, suasananya mumpung belum hujan. Di sini Semarang hujan terus. Cuaca buruk, Bu, tanggal 13 sampai 18. Oh iya. Hujannya berjam-jam. Berarti tidak kemana-mana ya? Tidak nyabrang? Enggak kemana-mana. Tidak nyabrang ya? Tidak nyebrang laut. Monggo, Yifatur, bisa dimulai? Temanya apa? Oh ya, Amrahat. Amina Wadud masih di Jogja ya? Jadi dosen tamu? Masih enggak ya itu? Ini Pak Fatur ini kemana ini? Sinyalnya enggak ketemu itu. Layarnya sudah muncul. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi makalah tugas hermeneutik tentang hermeneutik hadis oleh Amina Wadud. Sebenarnya izin Bu Prof, hari ini ada kegiatan rapat jam 8.30, tapi saya berusaha untuk ini
kegiatan MKKS, Bu Prof. Ya, Ada oke. tugas-tugas dari ini. Cuman saya Ya. cuma untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang Aminah Wadud ini. Yang pertama, bahwa Aminah Wadud ini adalah seorang mu'alaf yang masuk di dunia Islam, dunia ilmu pengetahuan. Sehingga dalam hal ini saya mencoba membacanya secara runut, dan makalahnya sudah jadi, sudah saya turnitin, Bu Prof, Ya, dan sekitar 16% oke. ya turnitinnya sudah jadi semua. Saya kira saya tidak membaca pada hari ini, Bu Prof. Saya kira minggu depan gitu. Oh iya. Ada pertemuan, sehingga saya tidak mempersiapkan dengan matang. Latar belakangnya adalah yaitu mengkaji hermeneutika hadis menurut Aminah Wadud. Dalam hal materi ini saya tidak fokus kepada kebiasaan, yaitu Aminah Wadud hanya concern pada hal gender, tetapi lebih kita perlebar dia ke masalah pendekatan keadilan sosial dan hukum tentang penafsiran Aminah Wadud ini. Kemudian saya lanjut ke pendekatan hermeneutika Aminah Wadud, yaitu analisis tekstual. Aminah Wadud ini memadukan analisis tekstual untuk memahami struktur bahasa dan memakna literal. Konteks historis mempertimbangkan situasi sosial budaya pada masa teks diturunkan atau asbabul wurudnya. Tujuan moral etik mengarahkan pada nilai-nilai universal Islam, keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Wadud menawarkan pendekatan hermeneutika yang tidak sekedar metode tafsir gender, tetapi paradigma epistemologis Islam yang menegaskan keterpaduan antara teks, konteks, dan moralitas universal. Transformasi studi hadis modern. Dalam konteks modern, kajian hadis menghadapi transformasi signifikan dalam metodologi. Hadis kini dipersepsikan sebagai produk sejarah yang berinteraksi dengan realitas sosial pada masa Nabi Muhammad SAW. Pendekatan klasik fokus pada kritik sanad dan validasi matan untuk menentukan keautentikan. Pendekatan hermeneutik mengintegrasikan dialog antara teks, penafsir, dan konteks untuk memahami makna yang lebih dalam. Relevansi modern mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah sebagai faktor krusial. Kemudian profil intelektual Aminah Wadud. Dia lahir pada 1952 di Amerika Serikat. Beliau adalah seorang doktor dalam studi di Universitas Massachusetts dengan fokus hermeneutika Al-Quran dan hadis. Karyanya adalah Quran and Woman, yaitu Quran dan perempuan, kalau tidak salah ini, Bu Prof. Jadi tonggak utama dalam studi Islam kontemporer mayoritas wacana tafsir, feminis, dan hermeneutika Qurani. Kontribusinya adalah mengajak kontribusi di akademik. Beliau seorang dosen, seorang guru. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini pertama adalah konsep dasar. Bagaimana konsep dasar hermeneutik hadis dalam hazanah studi Islam kontemporer. Kemudian kerangka hermeneutiknya, bagaimana kerangka hermeneutik yang dikembangkan oleh Aminah Wadud dalam memahami teks-teks keagamaan. Landasan epistemologisnya adalah apa epistemologis dan teologis yang melandasi metode hermeneutika Aminah Wadud. Kemudian penerapan praktis, bagaimana penerapan hermeneutika Wadud terhadap hadis-hadis sosial, etika, dan kemanusiaan. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan konsep hermeneutika hadis
dan relevansinya dalam studi keislaman kontemporer. Landasan filosofisnya mengungkap landasan epistemologis filosofis dan teologis pemikiran hermeneutika Amin Tawadud, kemudian mengevaluasi kontribusi hermeneutik Wadud terhadap dinamika pemikiran Islam dan kesetaraan gender. Analisis metodologi, menganalisis metodologi hermeneutik yang digunakan oleh Amin Tawadud, menjelaskan penerapan metode hermeneutika pada hadis. Kemudian kajian kritisnya adalah mengkaji secara kritik tentang tantangan dan respon akademik terhadap pendekatan Amin Tawadud. Kemudian pengertian hermeneutik. Kalau pengertian hermeneutik ini dari awal kita belajar hermeneutik sudah panjang lebar kita sampaikan bersama bagaimana tentang pengertian hermeneutik baik dari Schleiermacher, kemudian Dilthey, Heidegger, dan Gadamer. Artinya kita semua kaitannya dengan pengertian hermeneutik, kemudian bagaimana pandangan Schleiermacher, Dilthey, kemudian Heidegger, dan Gadamer ini sudah kita pahami bersama. Epistemologi hermeneutik Islam, prinsip double move-on ini sudah kita kaji dari awal tentang bagaimana pandangan Fazlur Rahman tentang hermeneutika. Kemudian paradigma tauhidik dalam hermeneutika. Pertama, ini pandangan tentang hermeneutik, pandangan tentang pemikiran Amin Tawadud terkait dengan hadis. Pertama, prinsip keadilan sebagai nilai fundamental dalam interpretasi. Kemudian, al-insaniyah, yaitu kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Kemudian, al-maslahah, kemaslahatan, orientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. Kemudian yang terakhir adalah al-musawah, yaitu kesetaraan. Kemudian hermeneutika hadis dalam studi Islam. Hermeneutika hadis memperluas dimensi penafsiran dengan memfokuskan perhatian tidak hanya pada teks, tetapi juga pada konteks. Asbabul wurud, yakni situasi yang melatar belakangi diucapkan hadis tersebut. Kemudian kritik sanad, verifikasi rantai periwayatan untuk menentukan keautentikan hadis. Kemudian kritik matan, analisis substansi dan konsistensi internal teks hadis. Kemudian analisis kontekstual, memahami situasi historis sosial saat hadis diucapkan. Kemudian kritik etis, kritik matan etis, menilai hadis berdasarkan kesesuaian dengan nilai-nilai universal Islam. 3 dimensi hermeneutika Amin Tawadud. Yang pertama adalah analisis tekstual, pemahaman mendalam struktur bahasa Arab, linguistik, dan semantik yang akurat serta nuansa dalam bahasa untuk menghindari interpretasi bias. Konteks sejarah, memahami latar belakang sosial budaya dan politik saat teks diturunkan, mempertimbangkan ketimpangan gender dan patriarki pada masa lalu. Tujuan moral etik, menegakkan keadilan dan kemanusiaan umat insani, mempromosikan kesetaraan gender dan menentang ketidakadilan. Hermeneutika Wadud bukan sekedar metode feminis, namun pendekatan teologis etik yang membangun pemahaman teks agama untuk menjawab tantangan sosial dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil. Kerangka konseptual, pertama, paradigma tauhid, landasan teologis paradigma tauhid, landasan teologis kesetaraan tersebut. Konsep etika yaitu prinsip adil wal maslahah, konsep kemanusiaan, martabat dan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, keadilan sosial, spiritualitas prophetic dalam praktik. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi kontemporer, yaitu relevansi dalam kehidupan modern.
Kemudian relevansi hermeneutika wadud. Pertama, relevansi teologis, mengembalikan penafsiran Islam pada nilai dasar tauhid, menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tidak mendukung dominasi atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu. Relevansi sosial, kontribusi terhadap penafsiran hadis yang berkaitan dengan keadilan sosial, membimbing masyarakat ke arah keadilan ekonomi dan hak asasi manusia. Relevansi akademik, menawarkan perspektif baru dengan pendekatan multidimensional, linguistik, historis, dan moral, memberikan alternatif bagi metode klasik yang terlalu tekstual. Relevansi universal, menekankan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mendorong dialog lintas agama dalam konteks loyalitas, nilai, dan kepercayaan. Penerapan pada hadis kepemimpinan perempuan. Penerapan pada hadis kepemimpinan perempuan menurut Amin Tawadud. Hadis tidak akan beruntung suatu kaum. Hadisnya yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Analisis tekstualnya, yaitu lam yupliha kaum. Ya, ini dia pakai lan, berarti sangat menekankan sekali. Lan ini kalimat nasab harfu nasbin yang penekanannya bahwa tidak akan beruntung, tidak pernah akan beruntung. Ungkapan idiomatik tentang kegagalan sistem, bukan jenis kelamin pemimpin, menurut Amin Tawadud. Kalau dalam hal bahasa, lan yupliha ini sangat menekankan tidak pernah akan beruntung, tidak pernah akan. Nah, di sini analisa seksualnya adalah disampaikan oleh Amin Tawadud ungkapan idiomatik tentang kegagalan sistem, bukan jenis kelamin pemimpin. Konteks historis, hadis muncul saat laporan tentang Ratu Persia dengan sistem politik yang terkorupsi, bukan kritik terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga, tujuan moral, menekankan kepemimpinan yang adil, kompeten, dan berintegrasi tanpa terikat pada gender. Nah, dalam hadis yang tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan, ini penafsiran daripada Amin Tawadud ini bahwa maksudnya di sini adalah bukan penekanannya kepada perempuan, tetapi tentang ketidakbenaran kepemimpinan di Persia itu. Kesimpulan hadis ini bukan larangan pemimpin perempuan, tetapi kritik terhadap sistem pemerintahan yang tidak adil. Perempuan berkualitas moral dan intelektual dapat menjadi pemimpin yang sukses dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Penerapan pada hadis sosial. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Pemahaman tradisionalnya dipahami sebagai dorongan untuk membangun solidaritas di antara sesama muslim. Hermeneutika wadud memperluas pemahaman menuju etika kemanusiaan universalis yang melampaui batas agama dan kemanusiaan. Komunitas. Kemanusiaan, komunitas dan komunitas. Istilah akhihi, saudaranya, dalam bahasa Arab klasik tidak hanya merujuk kepada sesama muslim, melainkan mencakup semua manusia terlepas dari latar belakang, agama, atau kebudayaan. Kemudian penerapan pada hadis hukum dan kemanusiaan. Hadis tentang hukum pidana seperti potong tangan bagi pencuri sering dipahami secara literal,
Namun analisis hermeneutika Wadud mengungkapkan tujuan yang lebih dalam. Analisis Abita Wadud tentang hadis hukum dan kemanusiaan, kata asyarik, pencuri, memiliki cakupan spesifik pelaku pencurian dengan kesengajaan yang menimbulkan kerugian. Bukan kerugian publik, bukan mereka yang terpaksa mencuri karena kebutuhan ekonomi. Kemudian konteks historis. Nabi Muhammad jarang menerapkan hukum potong tangan dan cenderung menunda hukum dalam keadaan tertentu karena melibatkan alasan-alasan moral seperti kelaparan. Tujuan moral, penerapan hukum harus berpijak pada maqasid syariah, mendidik dan memperbaiki moral masyarakat, bukan sekedar tentang pembalasan fisik. Hermeneutika Wadud menjadikan hadis sebagai sumber inspirasi reformasi hukum Islam yang humanistik, menyatukan konsep keadilan. Implikasi terhadap hukum Islam. Ijtihad berorientasi kepada maqasid, mempromosikan ijtihad yang berfokus pada tujuan syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan menekankan pada keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan publik, interpretasi hermeneutik sebagai landasan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan. Pendidikan Islam menyusun kurikulum yang mengembangkan keterampilan, analisis bahasa, pemahaman konteks sejarah, dan penerapan etika publik. Kepemimpinan, hadis tentang kepemimpinan sebagai pelayanan pendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Respon akademik dan kritik. Pertama, dukungan. Pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan konteks sosial, tidak mengesampingkan sanad atau otentisitas teks, kemudian mengusulkan lapisan analisis untuk mencegah ketidakadilan, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif. Kritik. Kekhawatiran tentang relativisme dalam tafsir. Perlu lembaga otoritatif dalam reinterpretasi. Tantangan metodologi yang transparan. Keseimbangan antara wahyu dan akal. Wadud merespon dengan merujuk pada prinsip tauhid sebagai paradigma normatif yang mengikat penafsirannya pada aspek keadilan dan martabat manusia, menunjukkan bahwa pendekatannya berakar pada tradisi teologis Islam. Kontribusi Abita Wadud 1 tentang keutamaan etika, kemudian metodologi sistematis, kemudian dampak praktis, kemudian wacana feminisme Islam. Sintesis kritis dan relevansi kontemporer. Hermeneutika Wadud merupakan upaya serius untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks Islam, menghidupkan kembali pesan moral universal dari wahyu tanpa mengubah substansinya. Jembatan tradisi dan modernisasi, menjembatani antara tradisi dan modernitas, teks sakral dan konteks sosial yang berubah. Keberanian intelektual, menumbuhkan keberanian berpikir kritis terhadap tradisi sambil menghormati wahyu. Kemudian metodologi integratif, sintesis antara ilmu hadis klasik dan kemanusiaan modern. Relevansi global memungkinkan interaksi antara teks agama dan nilai kemanusiaan universal. Kemudian reformasi pendidikan
menginspirasi reformasi kurikulum pendidikan Islam yang lebih reflektif dan kontekstual. Kesimpulan utama, satu, paradigma interpretatif. Hermeneutika Aminah Wadud adalah paradigma yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial melalui metode tafsir yang dinamis, moral, dan kontekstual. Kritik matan etis. Memperluas metodologi kritik matan dengan memasukkan dimensi etika dan moralitas sebagai tolak ukur validitas makna. Kemudian, paradigma tauhidik bertumpu pada pemahaman bahwa keesaan Tuhan mengandung implikasi sosial berupa kesetaraan dan keadilan bagi seluruh manusia. Pemahaman baru penerapan terhadap hadis-hadis sosial, etika hukum, dan kemanusiaan menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan konteks modern. Rekomendasi praktik untuk akademisi, pengembangan metodologi hermeneutika Islam dengan kaedah ilmiah terstandar, kajian komparatif dengan teori tafsir klasik. Untuk lembaga pendidikan, integrasi pendekatan hermeneutik ke dalam kurikulum pengajaran yang memperhatikan dimensi etis, sosial, dan filosofis. Kemudian rekomendasi juga untuk ulama, rujukan dalam merumuskan kebijakan keagamaan yang berorientasi pada keadilan sosial, membuka ruang dialog hermeneutik. Untuk aktivis, dasar teologis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok rentan tanpa keluar dari koridor ajaran Islam. Dan untuk akademik global, penelitian lintas disiplin antara teologi, filsafat, gender, dan etika untuk memperluas penerapan hermeneutik. Pesan penutup hermeneutika hadis ala Aminah Wadud adalah cerminan dari semangat ijtihad kontemporer yang kritis, etis, dan spiritual. Pendekatan ini mengingatkan bahwa inti dari ajaran Islam bukanlah sekadar kepatuhan formal terhadap teks, melainkan upaya berkelanjutan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan di muka bumi. Dengan semangat inilah hermeneutika Wadud akan terus relevan bagi generasi Muslim di masa kini dan masa mendatang, menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang hidup dan membawa keadilan universal. Terima kasih. Ya. Pak Yai, ini Pak Yai, Pak Yai Lombok ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu Iya. masalahnya ya acung jempol. Ikuti diskusi dari awal sampai hari ini kita ketir-ketir. Waduh, Pak Yai kalau tidak menerima penafsiran hermeneutik Aminah Wadud mungkin ya kita sedih lah, tapi ya ada hal-hal yang memang ada keterbatasan ya, pemikiran Aminah Wadud ya, termasuk misalkan apa perempuan jadi imam sholat dan yang itu ya yang menjadi kontroversi itu perlu kita dialogkan ya, dialektika ya, ada dialektika sesama kelompok ya, komunitas itu. Insya Allah nanti ketemu, semuanya ketemu karena apa, muaranya adalah untuk merealisasikan teks Al-Quran itu untuk apa, keadilan dan kemanusiaan dan rahmatan lil alamin. Itu sesungguhnya sama-sama kita perjuangkan. Terima kasih Fatur. Ya, ini setengah delapan. Ifatur jam berapa? Ada kegiatan? Jam 9. Oh, jam 9. Oke, masih ada waktu. Ada lagi enggak makalah yang perlu disampaikan di Zoom ini? Silakan. Siapa yang siap? Pak Saparwadi. Saparwadi sudah kemarin? Sudah. Pak Saparwadi sudah itu kemarin Jamah Sari tafsir Jamah Sari.
Siapa ya? Ya, siapa sih? Pak Eh, Pawas Kak, belum. ya, Pak Pawas, Pak Bawas. Marta, Kemudian siapa itu? Pak Zarkasi, Iya, Siap, terus siap. Kemarin Hadir, hadir. iya yang Pak tobat-tobat Zarkasi. itu, Bob. ya, Saya sudah kemarin yang Oh, tobat-tobat itu, tobat-tobat Pak. itu. sudah. Itu yang belum siapa itu? Pak Zarkasi mungkin ada. Terus siapa? Yahya siapa? Siap, saya nih Pak Ketua, tapi mau share PPT dulu. Ya Pak Zarkasi, Bu Prof. Iya, monggo, monggo. Bibi. Oke, sebentar dulu mau share PPT dulu. Oke. Pak Yahya, Pak Yahya Al-Mawali. Yang belum presentasi sama sekali dengan Prof. Ilyas apa? Yang sama sekali belum presentasi dengan Prof. Ilyas. Didahulukan dulu. Pak Zarkasi Belum dokter udah lupa. dokter dan lupa ya. Siapa yang belum pertama itu dokter. yang belum itu ya? Atau siapa Parwadi mau presentasi lagi? Aduh, udah. Oh iya, Pak Zar, share dulu. Pak Dokter Zarkasi. Dokter Oke, Zarkasi. sebentar dulu masih cari filenya nih. Ya, ya. Mana cari file ini? Ini kan saya kirain saya enggak presentasi, soalnya udah kemarin dulu kan pertama itu. Aduh. Siap, siap mau cari ini laptop baru soalnya nih. Mana dia ditaruh ini? Hermeneutika. Oh ini dia. Hermeneutika. Itu ya hermeneutika siapa? Dude Rija, kemudian yang Gus Baha itu siapa yang kemarin? Yahya. Gus Baha, Pak Yusuf. Iya. Nih masih lelet dulu tunggu tinggal 1 menit lagi baru terkirim. Minta tolong Cik Rudi. Halo Cik Rudi di share ke... Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Prof beserta teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf ini untuk teman-teman agak kurang sehat suaranya ini karena di sini musim sakit di bawah Gunung Rinjani. Tapi walaupun sakit tidak mengurangi rasa kita untuk berwajah walaupun via Zoom ini, insya Allah berkah. Amin. Oke, Amin. amin. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar LCD Bapak Ibu, itu hermeneutika yang saya dapatkan tentang studi manhaj tafsir Muhammad Abdul dan Rasid Ridho.
Artinya di sini adalah hermeneutika adalah teori dan filsafat tentang interpretasi. Ketika diterapkan pada Al-Quran, ia menjadi kerangka kerja untuk memahami, menafsirkan, dan makna dari teks dari kitab suci itu tersendiri. Ini tidak hanya membahas tentang apa pada hakikatnya, tetapi pada dasarnya sebuah ayat pada hakikatnya adalah bagaimana kita sampai pada makna tersebut biar kita tidak hampa dengan makna. Dengan mempertimbangkan konteks sejarah yang sudah lalu-lalu, bahasa dan budaya, dan interaksi dengan pembaca atau penafsir pada zaman yang berbeda-beda, khususnya pada zaman sekarang ini. Nah, kontribusi dari kedua ini adalah Muhammad Abduh ini adalah tidak sekedar menafsirkan Al-Quran, tetapi merevolusi pendekatan manhaj dan menafsirkannya, dan kontribusinya dapat dirangkum dalam beberapa poin, misalnya seperti yang dibahas Pak Fathur Rahman kemarin itu pada pertemuan yang yang sudah berlalu, misalnya tentang penekanan pada semangat dan tujuan itu. Misalkan ada sebuah Al-Quran ayat An-Nisa ayat 3 yang kemarin kita bahas itu, yang kira-kira wa in hibtum alla tubsitu fil yatama pankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika an adna alla ta'ulun. Kira-kira artinya di sini kalau menurut Muhammad Abduh itu adalah keadilannya yang ditekankan di sini. Abduh tidak hanya fokus pada kebolehannya, boleh wasula sewarubaknya, tetapi menekankan kepada syarat keadilan yang sangat berat bagi umat manusia. Nah, kalau bagi saya ini mungkin tidak mampu wasula sewarubak, hanya just one for my wife. Nah. Lanjut Pak Rudi, slide kedua. Nah, ini pendahuluan. Saya zoom lagi karena terlalu kecil ini. Hermeneutika Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari metode prinsip penafsiran Al-Quran. Menurut Muhammad Abduh dan Rosid Ridho adalah dua tokoh reformasi Islam termuka yang mengembangkan pendekatan tafsir modern yang relevan dan konteks zaman mereka itu sendiri. Arti atau kesimpulannya dari sini adalah Rosid Ridho adalah figur kunci yang menjembatani visi reformasi dari Muhammad Abduh atau gurunya itu sendiri dengan realitas dunia Islam pada masa itu tersendiri. Kalau kita analogikan atau kita pecahkan, jika Abduh adalah arsitek intelektual dari gerakan pembaruan, maka Ridho adalah insinyur dan dari pembangunan. Nah, seperti presiden kita Jokowi, insinyur. Nah, lanjut Pak, slide-nya. Nah, terima kasih. Ini adalah biografi singkat tentang Muhammad Abduh, latar belakang. Pemikiran beliau adalah pemikiran Mesir, kelahiran 1849 dan menjadi mufti agung Mesir dan tokoh reformasi Islam modern. Seperti yang saya jelaskan tadi, kontribusi beliau adalah mengembangkan tafsir rasional dan menggabungkan tradisi dengan pemikiran modern untuk memahami Al-Quran. Abduh ini mempunyai pendidikan di Al-Azhar, tempat memperdalam ilmu agama sekaligus berkenalan dengan gagasan pembaharuan melalui gurunya dan gurunya. Gurunya itu kalau nggak salah yang saya baca di jurnal itu Jamaluddin Al-Afghani, yang kemarin saya pernah sentul sedikit itu. Pertemuan ini membentuk karakter intelektual yang kritik terhadap praktik keagamaan serta sistem politik yang otoriter di dunia Islam.
Karirnya terus meningkat hingga ia dianggap sebagai mufti agung Mesir. Posisi otoritatif dalam bidang keagamaan, dia ini fokus dalam keagamaan. Dari jabatan ini dia mendorong perbaharuan syariat, pembaharuan pendidikan yang diutamakan, sosial dan pendidikan pada khususnya umumnya untuk Muhammad Abduh ini. Lanjut Pak Rudi. Nah, yang slide keempat ini adalah manhaj tafsir Muhammad Abduh. Yang pertama rasionalisme modern, menggunakan akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa menolak tradisi dan hadis yang sahih. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini rasionalisme modern yang dikembangkan Muhammad Abduh ini menerangkan penggunaan akal sebagai alat utama dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, seperti analisisnya Rocky Gerung itu harus seimbang akal dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu sehingga tidak menjadi fiksi dan diksi. Pendekatan ini tidak berarti menolak tradisi keislaman Abduh itu, tetapi menerima dan menghargai hadis-hadis yang sahih serta pendapat para ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama klasik selama tidak bertentangan dengan prinsip rasionalisme dan tujuan moral Al-Quran itu tersendiri. Dengan cara ini ia berupaya menggabungkan warisan intelektual Islam dengan pemikiran-pemikiran modern sehingga ajaran agama dapat diinterpretasikan secara lebih relevansi bagi perkembangan zaman pada zaman-zaman itu tersendiri. Nah, konteks sosialnya itu adalah mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, historis, dan menafsirkan pesan-pesan Al-Quran. Di sini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Muhammad Abduh itu menerangkan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial pada saat itu sendiri, kondisi budaya dan historis yang melingkupi suatu pada masyarakat. Menurut Abduh, pesan-pesan Al-Quran tidak dapat dipahami secara kaku tanpa melihat realita kehidupan umat pada zaman itu sendiri dengan memperhatikan konteks sosial. Sedangkan Abduh itu berusaha menjadikan tafsir lebih relevan. Nah, sedangkan relevansi zaman menekankan pentingnya membuat tafsir yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Artinya Muhammad Abduh ini menekankan bahwa tafsir Al-Quran harus relevan dengan perkembangan zaman dan mampu diterapkan dalam kehidupan yang modern ini. Nah, menurut pesan-pesan Al-Quran bersifat universal itu, namun cara memahaminya perlu disesuaikan dengan perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan tantangan baru yang dihadapi umat Islam itu tersendiri. Karena itu, ia mendorong pengetahuan nasional agar ajaran Islam tidak terjebak lebih hidup, praktis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar-dasar agama kita sendiri. Lanjut Pak Rudi, slide 6. Ya, Rashid Ridho. Ini biografinya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Muhammad muridnya adalah murid dari Muhammad Abduh, kelahiran 1865. Pemikiran jurnalis Islam yang melanjutkan gerakan reformasi. Warisan intelektualnya adalah menyelesaikan tafsir Al-Manan, karya monumental yang menerapkan metode tafsir rasional modern.
Rasyid ini merupakan murid paling terpengaruh dalam meneruskan dan mengembangkan pemikiran Muhammad Abduh itu sendiri, atau kaki kanannya Abduh lah, bisa dikatakan gitu. Mulai dari karya Tafsir Al-Manan, Ridho memperdalam dan memperluas metode tafsir rasional yang sebelum dirilis oleh gurunya. Jika Abduh menerangkan penggunaan akal, konteks sosial, dan relevan pada zaman memahami Al-Quran, Ridho kemudian menyusun metode tersebut secara lebih sistematis dan aplikasi atau sampelnya lah gitu. Kalau Abduh itu populasinya, berarti Rasyid itu adalah sampelnya. Nah gitu, misalkan dengan demikian manhaj tafsir Rasyid bukan hanya melanjutkan gagasan Abduh, tetapi juga mengembangkan menjadi satu metode penafsiran, yaitu rasional, kontekstual, berbasis hadis yang sahih, relevan dengan dinamika modern yang kita hadapi pada saat ini. Nah, sedangkan poin 7, slide 7 Pak minta tolong. Nah, slide 7-nya. Sudah, slide 6-nya nih. Manhaj tafsir Ar-Ridho. Ini ada 3 yang saya cantumkan, sebenarnya ada beberapa tapi di makalah ini kurang sempurna. Saya ingin nanti dari teman-teman untuk melengkapi atau arahan agar makalah yang jadi jurnal Sinta 2 saya ini agak mendekati sempurna nanti. Selanjutnya, manhaj tafsir Rasyid Ridho adalah integrasi sains modern. Kelanjutan pemikiran Abduh memperdalam dan memperluas metode tafsir rasional yang dikembangkan oleh gurunya. Misalnya di sini misalnya Rasyid merupakan murid paling berpengaruh seperti saya bilang tadi. Dalam manhaj tafsirnya, Ridho tetap mempertahankan prinsip dasar pemikiran Abduh, penafsiran Al-Quran secara rasional dengan tetap berpegang pada hadis yang sahih dan warisan para ulama terdahulu yang sahih. Namun, ia menambahkan dimensi islah, reformasi umat, dan kebangkitan politik Islam yang dipengaruhi dari pemikiran Al-Afghani. Ridho lebih banyak menyoroti persoalan kemasyarakatan, khususnya politik di sana, serta tantangan yang dihadapi dunia Islam pada masa itu tersendiri. Nah, sedangkan penekanan pada bahasa menganalisis makna ayat berdasarkan kaedah bahasa Arab dan konteks linguistik yang tepat. Artinya di sini salah satu karakter penting dalam manhaj tafsir Ridho ini adalah menekankan yang kuat pada kaedah bahasa Arab itu tersendiri sebagai pondasi utama dalam memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Misalkan menggunakan sains sebagai pendukung, bukan dasar untuk menafsirkan, tetapi menjadi otoritas teks Al-Quran itu tersendiri. Misal yang kedua adalah mendorong umat Islam untuk menghargai ilmu pengetahuan, entah itu ilmu pengetahuan timur, entah itu ilmu pengetahuan barat dan tengah. Mengingat kejayaan Islam pada masa lalu lahir dari tradisi ilmiah yang kuat pada masa itu tersendiri. Sedangkan integrasi sains modern menunjukkan kompatibilitas Al-Quran dengan penemuan ilmiah dan pengetahuan kontemporer. Artinya di sini dalam tafsir ini Rasyid ada menonjolkan pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah modern dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Ia meyakini bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kitab suci mendukung
penuh prinsip-prinsip universal yang selaras, seirama, sejalan dengan penemuan ilmiah itu tersendiri. Ridho berusaha menunjukkan kontabilitas Al-Quran dan sains modern itu sendiri melalui beberapa cara. Salah satunya menjelaskan ayat-ayat kauniyah, ayat tentang alam semesta, dengan merujuk pada temuan-temuan ilmiah sedangkan berkembang pada masa itu tersendiri. Yang kedua adalah menghubungkan fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti penciptaan manusia, rotasi bumi, dan perkembangan makhluk hidup, dan penjelasan Al-Quran secara rasional dan ilmiah pada masa itu tersendiri. Lanjut Pak, minta tolong lanjut slide ke-7. Persamaan kedua manhaj antara guru dan muridnya ini. Pendekatan rasional keduanya menggunakan akal sehat dalam memahami Al-Quran sambil tetap menghormati tradisi tafsir klasik atau yang terdahulu, sedangkan orientasi praktisnya itu adalah mereka fokus pada penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan konteks sosial modern. Kesimpulannya, Ridho adalah figur kunci yang menjembatani visi reformasi dari gurunya Muhammad Abduh dengan realitas dunia Islam pada masa itu tersendiri. Jika Abduh adalah arsitek, maka Ridho adalah insinyurnya yang saya bilang tadi, dan sedikit mengubah blueprint untuk disesuaikan dengan tantangan zamannya. Perannya memastikan bahwa api pemikiran Abduh tidak paham tetapi harus menyala dan revolusi pada saat itu tersendiri. Lanjut Pak Rudi, slide ke-8 kalau nggak salah. Nah, tadi itu persamaan dari kedua, sedangkan ada perbedaan dari keduanya. Kalau Muhammad Abduh itu secara umum, beliau lebih fokus pada reformasi sosial pendidikan Islam. Nah, yaitu digarisbawahi reformasi sosial pendidikan Islam. Kalau muridnya Ridho itu lebih spesifik atau di populasi sampelnya, yaitu ada analisis tekstual dan menyelesaikan karya tafsir komprehensif Al-Manhaj Manar. Lanjut Pak Rudi. Nah ya, pengaruh dan warisan. Di sini ada 3: modernisasi, pengaruh global, relevansi berkelanjutan. Kedua tokoh ini membuka jalan bagi tafsir yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan fondasi tradisional atau para ulama-ulama klasik itu tersendiri. Metode mereka mempengaruhi gerakan reformasi Islam di berbagai negara muslim hingga saat ini, wabil khusus di Indonesia ini. Dengan pendekatan rasional dan kontekstual, mereka tetap menjadi referensi tentang dalam studi hermeneutika Al-Quran kontemporer. Lanjut Pak Rudi. Astagfirullah. Kesimpulan dari PPT yang simpel, sederhana, yang membutuhkan arahan dan tangkapan ini adalah dari gurunya Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho adalah menghadirkan revolusi dalam hermeneutika Al-Quran dengan menggabungkan rasionalisme, konteks historis, dan relevansi modern. Manhaj tafsir mereka membuktikan bahwa Al-Quran dapat dipahami secara mendalam melalui pendekatan yang seimbang antara tradisi dan inovasi yang mereka temukan, menjadi inspirasi bagi generasi-generasi penafsir muslim berikutnya, wabil khusus seperti kita-kita ini mungkin jadi penerusnya. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon dari teman-teman atau Ibu Prof untuk melengkapi makalah saya ini, karena biar
mendekati kesempurnaan agar enak dibaca nanti di jurnal oleh orang-orang setelah kita gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dua tema sudah kita presentasikan. Apa ada tambahan atau cukup dua ini saja? Cukup sepertinya Ibu Prof. Ya, cukup. Mungkin ada yang mau menanggapi dari hermeneutiknya Aminah Wadud dan tafsir Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh. Silakan yang mau menanggapi dulu. Izin Bu, mau menanggapi. Ya, monggo, Dr. Bibi. Amin. Yang pertama yang Aminah Wadud tadi disampaikan bahwa untuk la yuflihal qaumu itu kan tadi ditafsiri dari asbabul wurudnya. Tapi di sebelumnya Aminah Wadud itu juga menafsirkan hadis dari ilmu tata bahasa Arab. Tadi apa memang tidak disebutkan atau belum disebutkan atau memang tidak dari jalur itu kan la yuflihal qaumu itu kan alnya itu al-ma'rifat. Jadi yang belajar tata bahasa Arab pasti sudah tahu bahwa itu tidak berlaku umum tapi berlaku untuk Raja Persia yang disebut khusus dalam tata bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Aminah Wadud tadi apa saya belum menangkap atau saya memang belum disampaikan, beliau itu dalam konteks sosial ekonominya itu tadi baru disebutkan mu'alafnya, tapi kondisi Ekonomi. sosial politiknya yang berhubungan dengan dirinya tadi seperti apa. Karena kalau di Jawa itu kan sebetulnya lebih dulu wong wedok iku neraka swarga lunut neraka. Jadi tafsir di dunia Jawa itu sebetulnya diawali dengan konteks sosial misoginis terlebih dahulu, yaitu konteks sosial patriarki. Jadi dari Jawanya baru Arabnya dipas-paske sama yang misoginis itu. Yang untuk yang Aminah Wadud. Yang kedua tentang Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, memang beliau berdua ini cara berpikirnya saya pikir sangat menyenangkan karena sangat membuat umat Islam berpikir maju. Apalagi yang muridnya itu kan orang zaman sekarang yang kelahiran 80-an ya. Dan beliau bisa mewarnai pemikiran banyak orang. Jadi saya termasuk salah satu yang sering mempresentasikan bagaimana Ummahatul Mukminin itu ada maksudnya. Bagaimana Aisyah yang lahir dalam konteks Arab seperti itu bisa melobi para jenderal dan kemudian berperang meskipun akhirnya kalah. Ya, kemudian bagaimana Zainab itu yang bekerja sebagai penyamak kulit binatang, teknologi yang sangat modern pada saat itu. Jadi Ummahatul Mukminin itu memang tidak banyak terdengar untuk mereka-mereka yang belum pernah menganalisis hadis-hadis misoginis atau tafsir-tafsir misoginis. Termasuk juga bagaimana rumah tangga Nabi yang Nabi menikah umur 25 dan Khadijah umur 45. Kemudian Nabi itu tidak pernah berpoligami sampai Khadijah meninggal. Nabi waktu itu umur 53 atau 55 itu. Kemudian menduda 2 tahun dan baru beliau pernikahan keduanya itu yang ada poligaminya. Jadi kalau doanya kama alafta baina Muhammadin wa Khadijatul Kubra itu sebetulnya tidak pernah ada poligami dalam doa itu. Nah, untuk Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu juga kondisi sosial ekonomi beliau berdua itu, maksudnya kondisi sosial yang melatar belakangi tafsir beliau itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Matur suwun. Terima kasih Dr. Bibi.
Ada lagi yang mau menanggapi? Izin Bu, Oke. izin Bu Prof. Yuk. Saparwadi Bu Prof. Ya, Dokter Sapar. Saya jawab dulu sebentar karena saya nggak bisa ikut, Bu Prof. Iya, iya. Ya, ya, mau sebentar, jawab Bu Bibi Dokter dulu. Sapar sebentar ya, di cancel ya. Biar Kamu ditanggapi bertanya ke dulu Pak lagi. Ketua ya malah ini. Makanya ini sudah rame ini peserta. Oke. Izin Bu Prof, saya ya. bisa ini menanggapi sedikit kaitannya dengan Ibu Bibi tentang penafsiran tidak Layu akan hal. ya lanjut lihal kaum, tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh perempuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Tadi disampaikan oleh Ibu Bibi adalah almar'ah itu memang Mbak Rifat. Cuman yang saya gesek itu adalah lanjut liha saja, Bu. Jadi pemikiran Bu Bibi sepertinya akan sama dengan Aminah Wadud, bahwa Aminah Wadud ini menafsirkan bahwa bukan konteksnya perempuan, tetapi konteksnya adalah Persia pada waktu itu. Jadi dalam hal ini dikhususkan untuk penafsiran Aminah Wadud ini kita sepakat bahwa menafsirkannya bahwa pemimpin itu di selain Persia tidak menggesek kepada perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin di masa sekarang, tetapi dikhususkan ke masalah Persia, kerajaan Persia, sindiran Nabi kepada kerajaan Persia karena dipimpin oleh perempuan. Kemudian kaitannya dengan etika sosial, pandangan sosial dan ekonomi tidak lengkap saya paparkan di slide. Yang lebih lengkapnya ada di makalah, mungkin bisa kita baca nanti bersama-sama, dan di makalah itu sudah lengkap saya sampaikan, paparkan dan contoh-contohnya sehingga gampang untuk kita pahami bersama. Mungkin saja Bu Prof, izin ada kegiatan Bu Prof, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Fatur. Selamat bertugas. Semoga sukses. Ya. Oke. Dokter Sapar, silakan. Izin Bu Prof. Ya. Izin. Sebagai pengantar argumentasi saya, jadi terkait dengan pembicaraan terkait dengan relasi gender ya, diskursus tentang relasi gender dalam tafsir Al-Qur'an ya. Semakin mengemuka ketika reinterpretasi terhadap ayat-ayat keluarga dibaca ulang ya melalui kacamata kesetaraan. Artinya dalam konteks ini pemikiran Muhammad Abduh sering menjadi titik sorot ya. Apakah pendekatannya itu terhadap teks, khususnya ayat-ayat tentang perempuan ya dan poligami, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zar tadi, Pak Dr. Zar, dapat saya sebutkan ya sebagai bentuk hermeneutik anti patriarki, ataukah ia tetap berada dalam kerangka patriarki tradisional yang telah mengakar dalam tafsir klasik ya. Artinya Abduh ini kan menawarkan pembacaan baru yang menekankan rasionalitas, keadilan moral dan tujuan etis syariat ya. Beliau itu mengkritik praktik poligami yang eksploitatif ya, atau menolak super prioritas laki-laki yang tidak berdasar, serta menempatkan perempuan dilindungi, bukan sebuah objek kekuasaan ya. Namun beliau itu pada saat yang sama ia tidak tidak menolak struktur hukum yang struktur hukum yang mengizinkan poligami, dan tetap mengakui peran kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga misalkan ya, dalam batas tertentu ya. Inilah ruang ambiguitas yang menimbulkan perdebatan itu ya. Nah, karena itu pertanyaannya itu adalah apakah Abduh anti patriarki gitu kan, atau tetap patriarki tidak dapat dijawab secara hitam putih, nah gitu kan.
ya justru menjadi pintu masuk untuk menilai seberapa jauh sebenarnya pembaruan pemikiran Islam modern mampu menentang struktur sosial tradisional, dan seberapa besar ia masih dibatasi oleh warisan fikih dan budaya Timur Tengah. Artinya melalui perdebatan ini kita dapat melihat bagaimana sebenarnya hermeneutika Abduh ini membuka potensi transformasi sekaligus menunjukkan batas-batas pembaruan dalam masyarakat Muslim itu sendiri ya. Nah, terkait dengan Pak Dokter, Pak Ketua ya. Jadi kembali lagi tadi terkait dengan posisi wanita ya, posisi perempuan. Kalau kita melihat posisi perempuan dalam ajaran Islam ini seringkali berpusat pada bagaimana teks-teks hadis dibaca, dipahami, dan dijadikan dasar hukum. Di satu sisi kan disiplin ilmu hadis klasik telah membangun metodologi sanad yang sangat ketat ya, meliputi kritik, kredibilitas perawinya, kesinambungan periwayatan, dan integrasi transmisinya, sehingga menghasilkan standar otoritatif dalam menentukan autentisitas suatu riwayat. Di sisi lain ya, studi gender kontemporer ini memang mengajukan kritik bahwa sebagian pemahaman atas hadis masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial ya, konstruksi sosial patriarki ya, yang mengitari proses transmisi maupun interpretasinya. Artinya ketegangan antara kedua pendekatan ini menimbulkan pertanyaan epistemologis, Bu Prof, ya, yang mendalam. Mungkinkah ya sebuah hadis tetap dihargai sebagai konteks atau sebagai teks otoritatif sekaligus dibaca secara kritis untuk memastikan keadilan gender sebagai salah satu nilai universal Islam gitu ya. Jadi mungkin itu sebagai pertanyaan ya Bu Prof, bukan tambahan atau lain sebagainya, tapi sebuah pertanyaan yang nanti itu akan menimbulkan tambahan-tambahan dalam penulisan makalah itu sendiri. Tadi sama Pak Dr. Zar sudah saya berikan pertanyaan ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang menjadi yang dinukilkan oleh Abduh tadi ya, mungkin bisa dijelaskan secara ini. Oke. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih. Oke. Masih ada atau cukup? Cukup. Ada lagi Prof? Ada lagi enggak? Ada Prof, ada Prof. Enggak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof atas kesempatan kepada saya memberikan beberapa statement ataupun pertanyaan. Siap. Yang pertama tentang Aminah Wadud. Memang kalau kita simak tadi penjelasan dari Pak Fatur Rahman, saya secara pribadi mungkin ada semacam kontradiksi gitu pemikiran daripada Aminah Wadud ini. Tapi separah juga kita menerima gitu ya. Cuman jadi pertanyaan, adakah batasan-batasan dalam tafsir hermeneutiknya Aminah Wadud tentang memahami satu hadis gitu, atau mungkin dia tidak ada batasannya, hanya sekedar ditafsirkan begitu saja, atau mungkin ada di hal-hal yang qot'i, ada yang zonni gitu. Jadi kita kan paham berarti ada batasan yang tidak dilakukan konteks tafsir hermeneutik tadi dalam konteks hadis. Kemudian yang kedua, dari pemikiran Aminah Wadud, apakah mungkin ada terinspirasi dari sistemnya matrilinealnya orang Minang gitu? Minang kan selalu mengedepankan perempuan. Atau mungkin terinspirasi sana dia, makanya mungkin dimunculkannya tafsir seperti ini gitu. Ada mungkin hubungan seperti itu Bu Prof. Nah kemudian untuk Muhammad Abduh dan Rasul Ridho, mulai dari awal sampai saya baca, saya pahami bahwa para pemikir ini konteksnya mereka Mu'tazilah. Mereka Mu'tazilah rata-rata ini yang saya pahami. Mulai dari
awal hingga akhir siapapun dia apanya pemikirnya gitu. Jadi pemikiran saya, apakah kita kembali kepada kontes Mu'tazilah, Bu Prof, pemikirannya supaya kita maju, atau buat semacam buat kolaborasi pemikiran. Untuk kontes pemikiran kita gunakan Mu'tazilah atau beribadah kita gunakan Asy'ariyah gitu. Gimana kira-kira Bu Prof? Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang nanggapi? Masih ada? Cukup ya ini ya? Cukup, silakan Dr. Zarkasi menyampaikan jawabannya tadi, terutama pertanyaan dari Dr. Sapar tadi ya, dan juga apa ya, Dr. Bibi, silakan diapresiasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan atau nanti sebagai masukan dari 3 penanya, yaitu Dr. Bibi, Dr. Sapar, dan Dr. Samsudin atau ayahanda kita. Mungkin karena nanti kalau salah tolong diluruskan ya, karena kesalahan itu adalah dari manusia. Kalau nggak salah dari Dr. Bibi itu mana catatan saya tadi itu latar belakang dari Muhammad Abdul Rasyid itu tersendiri. Itu saya acak-acak dulu Ibu Bibi ya. Latar belakang tafsiran dari Muhammad Abdul itu kan ada beberapa. Yang pertama, situasi politik pada zaman itu tersendiri di Mesir pada abad 19 itu sendiri. Misalkan tafsir Abdul itu lahir di saat dunia Islam mengalami kejumudan intelektual itu. Yang kedua tuh Mesir berada dalam tekanan kolonial Inggris pada masa saat itu atau pas kelahiran Muhammad Abduh itu tersendiri, dan umat Islam terjebak pada taklid, ikut pendapat ulama pada masa tanpa berpikir kritis dan sebab atau hermeneutika dari banyak makna itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kemunduran pendidikan dan pemikiran Islam masa saat itu. Itu merasa ini digali dan hidup kembali daya pemikiran umat. Membuka pintu ijtihad bagi para pemuda masa itu di Mesir, dan membersihkan tafsir dari cerita-cerita Israiliyah. Itu nanti Pak Sapar yang agama yang menerangkan terlebih lanjut ini. Yang kedua ada karir intelektual dan reformasi dari Abduh itu adalah dia itu atau gurunya itu adalah Jamaluddin Al-Afghani, guru besar Al-Azhar, dan beliau telah mufti dari Mesir. Abduh ini ingin menafsirkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk moral dan sosial yang sesuai dengan akal-akal modern. Dia menekankan harmoni antara wahyu dan akal seiring sejalan yang saya bilang tadi, pertengahan dengan penafsiran rasional dan menggunakan maqasid al-syariah. Kalau al-syariah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu tersendiri. Sedangkan latar belakang tafsir Rasyid Ridho itu pada abad suatu situasi politik dunia Islam di Mesir itu pada abad ke-20. Dan ruhnya kehilapan Utsmaniyah, nanti di sana kita bahas di SKI. Kalau kita di kita belajar SKI pada masa itu. Nah, itu runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Sedangkan itu munculnya kolonialisme Eropa di dunia Arab pada masa itu sendiri. Krisis kepemimpinan politik pada umat Islam. Debat tentang negara Islam dan syariah. Izin Pak Prof, maaf ini agak kurang sehat ini.
Nah, intinya Ibu Bibi, tadi pertanyaan yang kedua itu menyinggung tentang Nabi dan Rasul itu ya, istrinya pertama mati dan poligami itu yang seperti saya bilang tadi pada slide kedua atau ketiga tadi itu. Abduh itu tidak sekedar menafsirkan Al-Quran, Prof. Bibi, tetapi merevolusi pendekatan manhaj dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kontribusinya dapat dirangkum dalam beberapa poin. Misal salah satu yang saya angkat di sini, pendekatan pada semangat dan tujuan hukum. Misalkan Abduh ini berpindah dari pertanyaan apa bunyinya harfiah teks menuju apa pesan moral, etika, dan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh teks itu tersendiri. Contohnya yang seperti di dalam surat Al-An-Nisa ayat 3 itu sendiri, wa in hibtum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi khusus bagi saya Dr. Zarkasi, kandidat Zarkasi, insya Allah hanya satu istri, tidak mampu. Nah, menurut Abduh, saya tidak mampu, ingin adil. Ya, Betul. enggih, insya Allah. Baru satu. Enggih. Lanjut. Baru satu. Kasihan anak-anak nanti karena saya tidak bisa adil di sini. Menurut Abduh tidak hanya fokus pada kebolehannya, boleh wasulasa waruba asal itu adil jasmani, adil rohani. Mungkin kita bisa hadir jasmani tapi rohaninya tidak bisa hadir. Mungkin di sana 2 jam, istri kedua 1 jam, berarti tidak adil. Nah, sangat berat. Makanya lebih baik Pak Ketua itu pergi dia. Pak Ketua itu sebenarnya dia yang kena ini dengan hadis ini. Nah, dia berargumen bahwa ketidakmampuan untuk berbuat adil yang sebenar-benarnya adil lahir dan batin. Secara praktis membatalkan pembolehan tersebut karena tidak mampu adil itu. Susah adil apalagi pada zaman sekarang. Ini adalah pendekatan melihat hikmah dan tujuan di balik hukum itu sendiri atau menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran itu tersendiri, Ibu Bibi. Nah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan atau ditambah oleh Ibu Prof untuk jawaban singkat Ibu Bibi. Sedangkan Pak atau Prof Sapar tadi menyinggung relasi gender antara perempuan dan laki-laki. Ini dari apa? Dari tafsiran Al-Quran menurut Muhammad Abduh itu tersendiri dan muridnya Ridho. Tokoh pembaharuan Islam menekankan rasionalisme. Sekali lagi Pak Sapar, menurut Abduh itu poin-poinnya aja ya. Rasionalitas, kedua tuh keadilan, adil secara adil-adilnya, bukan adil di lidah tapi adil di kolbu ini Pak Sapar, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Nah, makanya bolehkah pemimpin perempuan itu? Ya boleh, tetapi kalau kita expo fakto ke belakang, pemimpin itu memang gendernya laki-laki. Tetapi karena zaman atau karena intelektual dan ilmu sains, kadang-kadang kita juga butuh perempuan. Nah, karena perempuan itu kalau memang ada perempuan itu suasana jadi ayam dan adem Pak Sapar. Nah, dan apa ya, prinsip dasar Abduh tentang relasi gender itu yang pertama itu adalah kesetaraan spiritual dan moral, apakah dia perempuan dan laki-laki. Nah, Abduh menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara sebagai hamba di mata Allah. Karena ada hadis atau apa ayat yang saya dengar di ceramah-ceramah di televisi itu yang berbunyi, Allah tidak akan melihat wajahmu yang cantik jelita
yang ganteng kayak Salman kan, tetapi Allah melihat hatimu, kalbumu. Katanya berarti di sini gugurlah dia itu laki dan Jerman, tetapi hati kolbun dari insani itu tersendiri yang dilihat. Tapi ya Al-Quran itu saya lupa bunyinya. Apa katanya saya lupa itu, astagfirullahaladzim. Abdul sering mengutip ayat seperti, mungkin nanti di searching sama teman-teman dokter, KS 3.2.195 dan KS 33.235 sebagai prinsip dasar kesetaraan ini. Nah, sedangkan tadi itu kesetaraan spiritual dan moral, maka ada perbedaan lagi. Gender bukan superioritas dari Abduh ini. Bagi Abduh, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan tidak berarti perbedaan martabat. Misalkan Pak Dr. Sapal fisiknya 80% strong dibandingkan Prof. Bibi, tidak apa-apa, tetapi yang membedakan adalah kolbunnya, tingkat ketakwaannya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta alam. Nah, perbedaannya hanya terkait fungsi sosial tertentu saja. Mungkin Ibu Bibi sebagai hakim, Pak Sabar sebagai kua atau ustadz di desanya itu tersendiri, tetapi hanya satu yang dilihat adalah kolbun. Nah, yang bisa berubah sesuai teks konteks masyarakat pada zaman itu. Makanya kita diterapkan khususnya di Lombok Timur itu, Bu Prof, sidik, tablik, wasidik, amanah, tablik, patanah, jujur itu. Kalau kita sudah memegang yang 4 itu, insya Allah gender khususnya laki-laki akan berpengaruh pada perubahan politik yang ada di masyarakat kita tersendiri. Tentang tafsir Abduh pada ayat-ayat gender, misalkan Pak Dr. Sapar, Qawwamah itu KS 4.234, arti ayat ini pusat isu relasi gender. Mungkin Pak Sapar karena Dr. Sapar pernah kuliah di UIN, mungkin insya Allah pernah menyenggol-nyenggol ini tentang tafsir klasik yang sering kita dengar, laki-laki dan perempuan dalam alami laki-laki pemimpin alami perempuan. Mungkin dari itu Pak Sapar bisa mungkin ada gambaran, atau kalau belum ketemu gambaran kita persilahkan kepada Ibu Prof untuk meluruskan pendapat atau argumen atau jawaban yang sangat-sangat kekurangan ini. Oh iya, tinggal satu itu ayahanda Profesor Samsudi, Dr. Samsul, insyaallah menjadikan Prof insyaallah. Dokter, amin ya rabbal alamin. Beliau adalah panutan bagi kita nih. Apa tadi itu Dr. Samsul itu pemikiran kembali konteks Mu'tazilah kalau nggak salah ya. Iya, karena begini kan, selalu mengutamakan akal gitu. Jadi ini kalau kita lihat dalam konteks pemikir-pemikir dari awal sampai kita kuliah, semua itu pemakai akal saya didahulukan daripada kalam Allah gitu. Jadi kalau kita lihat konteksnya berarti mereka pemikirannya Mu'tazilah gitu. Gimana kira-kira pendapat Pak Jalkasi itu? Apa kita kembali ke Mu'tazilah bagaimana? Atau mungkin kita gabungkan, kita buat dia kolaborasi pemikiran, mungkin seperti itu. Mungkin masukan ini Pak Jalkasi. Ya. Nggih, terima kasih Ayahanda. Kalau kita analogikan itu apakah kembali atau tidak, itu ibaratnya dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan ini Ayahanda. Kembali atau tidak dari pemikiran Mu'tazilah itu selalu mendepankan akal atau dari ilahiyah, kan dari Allah Ta'ala. Nah, ini saya sebagai pemateri ini agak-agak ambigu, nanti salah penafsiran, nanti bahaya nanti. Kita minta Bu Prof nanti menjelaskan. Intinya Ayahanda tidak intinya Ayahanda
jawabannya saya itu adalah mungkin tidak kembalinya secara penuh untuk pemikiran itu tersendiri, tetapi menginspirasi kita dan mengadopsi beberapa prinsip-prinsip rasionalisme yang mirip dengan Mu'tazilah dari pemikiran Muhammad Abduh itu tersendiri. Nah, karena Abduh itu kan seorang pembaru, mujaddidah, apa namanya? Mujaddid. Nah, mujaddid yang ingin menghormati akal dan wahyu. Akal dan wahyu ini seiring seirama, ibaratnya jasad dengan roh. Kalau roh tidak ada, jasad juga tidak ada, gitu. Begitupun dengan akal, aqlu, karena di dalam ayat pertama Rasulullah itu disuruhkan Iqra, bacalah. Nah, apa yang akan dibaca di sana itu? Apakah wahyu? Apakah apa? Ternyata yang disuruh baca Iqra. Iqra itu adalah alam semesta. Berarti di sana adalah seiring seirama, sejalan antara akal dengan wahyunya Allah, ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan ayahanda. Mungkin nanti untuk jawaban yang lebih mantap, lebih bermakna dan relevansi dengan pembelajaran, kita kembalikan ke Ibu Prof sebagai dosen kita, sebagai panutan kita. Saya jawaban mungkin hanya itu, ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah ya, cukup ya. Oke, cukup. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, 2 makalah sudah disampaikan, 1 pemikirannya Aminah Wadud Muhsin dan 2 Muhammad Abduh dan Rosid Ridho. Sama-sama kalau Rosid Ridho duluan. Jadi Muhammad Abduh Rosid Ridho duluan daripada isu Aminah Wadud Muhsin. Ya. Kalau kita mengupas Aminah Wadud Muhsin, kita bisa membaca dari beberapa literatur ya, dari beberapa tulisan yang sudah muncul di permukaan hingga saat ini ya. Langkah-langkah penafsiran Aminah itu satu tidak keluar dari mainstream penafsiran ulama klasik, ulama awal. Jadi analisis filologi. Kalau sekarang kan istilahnya analisis filologis, melakukan analisis linguistik terhadap teks. Linguistik tetap bahasa. Tetap yang dipegangi adalah bahasa. Memang kesepakatan ulama ya, ulama keislaman, ahli-ahli keislaman itu bahwa karena Quran hadis itu adalah berbahasa Arab dan turunnya itu di Arab, ya mau nggak mau kita itu harus memahami tentang bahasa Arab. Itu ternyata hingga saat ini termasuk Aminah Wadud Muhsin juga tidak keluar dari mainstream itu, tetap menggunakan linguistik, pendekatan linguistik. Kemudian analisis tematik. Nah, analisis tematik atau maudhu'i dalam teori ulumul hadis kan pemahaman maudhu'i ya, pemahaman maudhu'i atau tematik. Termasuk tulisan saya, disertasi saya, konsep uang dalam hadis itu menggunakan analisis tematik. Jadi tematik itu lebih komprehensif daripada yang lain. Contohnya, kalau kita tidak menggunakan tematik, kalau kita itu meninggalkan pemahaman secara tematik, maka kemungkinan kecenderungan hasil dari pemahaman itu akan parsial. Contohnya, misalkan gini, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa wudhu itu salasa maroh, membasuh anggota wudhu itu salasa maroh. Kemudian ada juga membasuh anggota wudhu itu maroten. Kemudian ada lagi membasuh anggota wudhu itu maroh. Dan ini kan hadis 1 menyebutkan 3 kali
ya, membasuh anggota wudhu 3 kali, ada 2 kali, ada 1 kali. Kalau itu kita tidak menggunakan pendekatan maudhu'i tematik, maka kita akan janggal, pemahaman kita akan janggal. Tapi ketika kita menggunakan tematik dan kemudian proporsional, ya, sesuai dengan kasus-kasusnya, maka hadis itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Membasuh wudhu 3 kali juga bisa, membasuh 2 kali juga bisa, 1 kali pun juga bisa, melihat konteksnya masing-masing, melihat sikonnya masing-masing. Dimana kalau banyak air kita sempurna 3 kali, kalau cukupan gitu 2 kali, atau tidak ada air sama sekali, atau sulit kita mendapatkan air mahal, maka kita bisa cukup sekali, dan itu bisa diterapkan dalam kondisi masing-masing. Jadi secara proporsional. Itu tematik seperti itu. Terus analisis sosial kontekstual, ya. Analisis sosial kontekstual sudah bisa kita lihat dalam perspektif ulama-ulama tafsir atau ulama-ulama hadis, yaitu kalau hadis ya Suyuti Ismail. Hadis yang tekstual, hadis yang kontekstual, kan gitu. Ini sekaligus menjawab menanggapi pertanyaan dari guru kita Dr. Samsudin, ya, Samsudin, bahwa sesungguhnya menggunakan apa ya kita itu. Kalau kontekstual kan kita sudah biasa kontekstual, tekstual dan kontekstual itu sudah biasa, ulama awal dulu sudah begitu. Hanya pada batas-batas apa yang tekstual, batas-batas apa yang kontekstual itu ada. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh maka kita tekstual. Jadi taken of granted. Kalau mau anggota wudhu itu ya itu. Kita nggak bisa menawar-nawar lagi. Itu maksudnya apa? Taken of granted. Ya sami'na wa ata'na. Kalau kita batal wudhu itu kentut, maka kita harus wudhu. Yang kita basuh muka, bukan alat keluar kentut itu. Itu kan taken of granted. Jadi nggak bisa dirasionalkan. Agama tidak semua agama bisa dirasionalkan. Maka sekaligus menjawab pendapatnya Abduh bahwa kaidah idza ta'aradun nas wal aql kudimal aql. Nah itu kan Abdul menjelaskan karena argumennya tepat bahwa nas itu tidak akan bertentangan dengan akal yang soheh. Nas yang soheh tidak akan bertentangan dengan akal yang soheh. Contohnya apa? Ketika kita menerima agama, menerima tauhid, menerima ketuhanan, itu kan dengan akal. Katakanlah Imam Al-Amudi dengan teorinya matematika angka 1 itu, ya 1 itu rasional banget, itu akal banget. Lah ini Abdul seperti itu. Jadi akal yang sahih, ya, akal yang sahih, bukan akal yang disertai dengan dengan dikelabui oleh hawa nafsu, keinginan sesaat oleh mufasirnya, kan gitu. Jadi betul-betul kalau memang akalnya itu sahih, maka tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih, kan begitu. Tapi meskipun demikian juga dibantah juga pendapatnya Abduh ini, kaidah ini dibantah oleh banyak mahasiswa jurusan ilmu tafsir, ya, ilmu tafsir itu yang tidak setuju dengan kaidah idza ta'aradun nas wal aql kudimal aql, itu juga tidak setuju. Kita setuju itu, kalau saya tidak setujunya karena itu tadi, karena agama itu ada 2 dimensi yang tidak bisa dicampuri oleh akal karena harus taken of granted, maka sami'na wa ata'na. Tapi ada yang bisa dinalar, ya, karena la dina liman la aqala lahu. Tidak ada agama kalau tidak orang yang berakal, kan itu, ya. La dina liman la aqala lahu, kan itu. Jadi kita proporsional saja. Mungkin untuk saat sekarang kita akan menjelaskan penjelasan tafsir Abduh yang dulu seperti itu, mungkin untuk saat ini juga akan ketemu juga, ya.
lebih memperjelas sesungguhnya, bukan kok kemudian kontroversi, termasuk juga apakah itu tidak Mu'tazilah. Ternyata aliran Mu'tazilah sendiri itu kalau orang itu hanya mengandalkan akal semata, rasio semata, itu juga nggak bisa bertahan. Karena apa? Karena ilmu itu berkembang. Satu saat ilmu seperti ini nanti akan berkembang lagi, Contohnya misalkan uang dulu emas, perak yang apa? Yang betul-betul tidak mengalami inflasi, tapi ternyata dengan uang yang emas sekarang juga tidak bisa berlaku. Karena apa? Nah, karena teknologi, karena perkembangan zaman menghendaki untuk tidak menggunakan emas sebagai mata uang. Nah ini, padahal pada saat dulu rasional banget, emas itu tidak bisa tersentuh untuk inflasi. Tapi untuk sekarang, kalau Libya itu mata kuliahnya, mata uangnya emas, ternyata juga inflasi juga bangkrut. Nah, seperti itu karena ada faktor-faktor lain yang mengelilinginya atau mempengaruhinya, seperti itu. Jadi ya Mu'tazilah ya enggak juga Mu'tazilah, tapi kalau saya mengikuti kajian-kajian yang Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sesungguhnya ini pendapat saya pribadi dari membaca berbagai pandangan-pandangan yang berkembang hingga saat ini. Ternyata Mu'tazilah sendiri juga tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena manusia itu tidak bisa mengandalkan rasio saja, tidak bisa. Karena keterbatasan manusia itu dimanapun terjadi, kan itu. Makanya yang moderat itu, mutawasitoh itu yang sesungguhnya yang masih relevan hingga saat ini. Karena mutawasit itu sendiri kan mengikuti dari firman Allah ya. Jadi kita harus menjadi umat yang umatan wasaton. Kan itu ditunjukkan dalam Quran, umat wasaton seperti itu. Jadi tidak semata-mata mengandalkan akal saja, tapi tidak semata-mata hanya wahyu semua. Tidak, ternyata aliran Al-Asy'ari, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari itu sesungguhnya masih relevan hingga saat ini. Karena apa? Manusia itu terbatas akalnya. Hebatnya seperti apa? Manusia itu adalah terbatas, kan itu. Makanya harus didampingi dengan wahyu dalam hal ini ya, dalam hal yang dogma itu harus kita ngikuti dogma saja. Kalau yang yang bisa dirasionalkan mengikuti perilaku sosial atau hukum sosial, yang kita bisa menggunakan kaidah al-adah muhakamah, kemudian al-hukmu yadurul ma'ilah, itu sesungguhnya itu bisa. Dan itu kan kaidah yang dibangun oleh ulama awal itu, yang sampai sekarang juga masih bisa diikuti kan itu. Kemudian analisisnya Aminah itu analisis sosial kontekstual sudah, dan itu diakui juga. Kemudian analisis perspektif perempuan, karena memang panggilan nurani dari Aminah Wadud Musin itu karena background sejarah di daerahnya, di negaranya, di Afrika itu karena tidak memperlakukan perempuan sebagaimana makhluk sekarang ini. Dan itu seakan kita mengingat kepada masa jahiliyah di mana perempuan memposisikan perempuan itu seperti barang. Jadi bisa dijual belikan, diperbudak dan sebagainya seperti itu. Dan perempuan dianggap tidak berharga sama sekali karena tidak memberi kontribusi apapun pada saat itu loh untuk ikut perang dan sebagainya. Padahal pada zaman Nabi itu sudah berubah luar biasa, keterlibatan perempuan dalam membantu peperangan sahabat dan sebagainya itu sangat luar biasa. Nah ini karena peradaban seperti itu. Jadi kalau Aminah Wadud, saya kira batasan pemikirannya masih menggunakan linguistik, masih. Hanya saya kurang setuju kalau pemikirannya Aminah Wadud Muslim itu secara liberal, secara frontal itu menganggap analisis politiknya itu menganalisis Abu Hurairah
sahabat Abu Hurairah itu luar biasa. Menurut Aminah itu Abu Hurairah itu tidak layak untuk meriwayatkan hadis yang sebegitu banyak. Itu menurut analisis Aminah Wadud. Tidak apa-apa analisis dia, tapi kalau kita membaca dari referensi-referensi awal bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sebegitu banyak, karena memang Abu Hurairah terus selalu mengikuti, mendampingi Rasulullah. Layak kalau Abu Hurairah itu punya referensi banyak tentang kehidupan Rasulullah selama wahyu turun sampai meninggalnya itu, kan gitu. Tapi ini Aminah seakan merontokkan kaidah kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu dianggap adil. Itu tidak diterima oleh oleh Aminah Wadud Muslim. Kalau seperti itu bisa rontok semuanya hadis yang kita sepakati hingga saat ini, kutubu sittah atau kutubu tis'ah itu kita pegangi, itu mengikuti pendapatnya Aminah Wadud Muslim. Oh, itu sudah hilang semuanya. Jadi hadis itu hanya berapa saja kan itu. Nah, ini kekurangan atau sisi negatifnya, sisi kekurangannya Aminah dalam pemikirannya hermeneutik itu. Dan ini ya kita akan akan istilahnya perang pemikiran, mana yang terus terikuti, yang mainstream, mana yang bisa diterima oleh sebuah peradaban sampai hari kiamat. Itu mainstream mana, itu ya kita akan terus saja mengikuti alur itu. Seberapa kuat pemikirannya Aminah Wadud Muhsin dalam melawan arus mainstream yang sudah ada. Tapi yang jelas dari makalahnya Fatur tadi, saya setuju analisisnya dalam makalahnya itu, saya setuju dari makalah itu loh, saya setuju. Hanya perlu diungkapkan itu pendapat Aminah yang sisi negatifnya, sehingga bisa merontokkan mainstream yang masih saja kita ikuti sampai hari ini, yaitu hadis kutubu tis'ah dan kutubu sittah dan kutubu tis'ah itu. Kalau Aminah tidak menerima periwayatan Abu Hurairah, itu rontok dong kutubu tis'ah itu. Apakah demikian? Saya kira tidak, karena ulama hadis sudah mempetakan mana hadis mutawatir, mana hadis sahih, mana hadis hasan, sudah dibuat luar biasa hebatnya. Kita tinggal memilih mana yang kira-kira tepat untuk saat ini kita pakai. Karena kajian kemarin seperti Muhammad Al-Ghazali Muhammad Al-Ghazali tentang hadis itu juga mengkritik hadis, bahwa hadis itu yang sahih, hadis yang sahih sekalipun tidak harus diamalkan. Itu, dan itu disepakati. Kita juga menyepakati, saya yakin kita juga menyepakati bahwa hadis sahih, banyak hadis sahih tentang berobat air kencing onta, berobat dengan air, terus kemudian minum air yang kena kemasukan lalat. Itu kan sahih semua. Tapi kan tidak harus kita amalkan. Itu Muhammad Ghazali seperti itu. Dan itu saya kira sah-sah saja dalam perspektif hukum ya. Jadi karena Nabi itu tidak semua yang disabdakan Nabi itu harus diikuti, harus diikuti, atau tidak setiap yang tidak disabdakan Nabi secara tertentu harus kita tinggalkan, tidak juga begitu. Jadi kita memahami tidak semua apa yang disabdakan oleh Nabi itu harus kita amalkan, dan tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi kita tidak boleh mengamalkan. Contohnya misalkan tahlil, kemudian misalkan salat sunat wudhu. Rasulullah tidak pernah salat sunat wudhu, tapi
Bilal selalu sholat sunat wudhu, tapi oke juga ya sekarang menjadi syariah kan begitu. Nah seperti ini, jadi kita membahasnya harus secara komprehensif dan hati-hati kan itu. Kemudian untuk Abduh dan Rasyid Ridho itu sesungguhnya ada hal-hal yang luar biasa dalam hal ini. Kemunculan tafsir Abduh Rasyid itu kan pada saat tadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Zarkasi tadi. Itu kan dalam posisi umat Islam itu terjajah, kemunduran, ya, taklid, ya, jumud dan sebagainya. Kemudian muncul tafsir Muhammad Abduh. Padahal sama-sama mainstreamnya, sama-sama gurunya, sama-sama ilmunya, kan itu. Hanya karena apa? Zamannya berbeda, nuansanya berbeda. Anak sudah berkembang, peradaban manusia itu sudah berkembang. Momentum yang sangat luar biasa dari tafsir Abduh yang hingga saat ini dan kemudian terus kita lanjutkan itu majalah Al-Manar yang ditulis oleh Rasyid Ridho itu kan menghapus sistem perbudakan. Jadi Abduh menyatakan bahwa Quran itu tidak mengajarkan tentang perbudakan. Padahal ayat-ayatnya kan banyak ya menceritakan tentang budak. Tapi Abduh berani berpendapat sesungguhnya pada intinya Allah itu tidak mengajarkan tentang perbudakan. Sehingga kan bersama-sama dengan Human of Rights-nya PBB Amerika kan menghapus perbudakan. Nah itu Abduh juga muncul seperti itu. Apakah yang dulu itu Abduh menghapus perbudakan atau Human Right-nya Amerika yang Abraham Lincoln yang menghapus perbudakan? Saya kira kita sama-sama dari sisi Amerika yang sekuler dan kita tafsir Abduh itu yang masih menggunakan mainstream. Tapi ternyata ketemu dari sisi hermeneutik sama-sama Abduh melarang tidak menerima perbudakan, Amerika juga tidak menerima perbudakan. Satu itu. Kemudian yang kedua, bunga bank itu menurut Abduh itu boleh. Bunga bank itu boleh. Yang tidak boleh ada bank riba jahiliyah. Bunga bank sekarang ini bukan riba jahiliyah. Yang dilarang adalah riba jahiliyah, yaitu bunga versi jahiliyah. Nah, itu. Saya kira kita meskipun kita berbeda pendapat, tapi kok sepakat bahwa namanya riba itu pasti yang riba jahiliyah. Kalau riba yang literal itu yang diikuti oleh 4 madhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, itu ya setiap pinjaman yang ada tambahan dengan syarat ada tambahan itu disebut riba. Itu definisi riba yang dibangun oleh ulama fikih 4 madhab. Tapi kesini berkembang termasuk itu tafsirnya Muhammad Abduh. Jadi orang yang punya uang kemudian diinvestasikan, diserahkan kepada orang untuk minta labas tertentu, itu bukan riba namanya. Dalam versi ini kan seperti itu kan riba dalam fatwa MUI itu riba, tapi menurut Abduh bukan riba, tapi itu bunga yang ada maslahatnya, ada manfaatnya. Ini jadi pemikiran-pemikiran yang seperti hingga saat ini diikuti oleh kita semua. Ini jadi kita harus historical continuitas. Pemikiran tafsir sekarang ini apakah masih mainstream dengan mufasir dulu atau sudah melencong outside itu atau bagaimana? Kok masih dalam mainstream mufasir awal, hanya kemudian terjadi perkembangan pemikiran dengan argumen, dengan reasoning bahwa sesungguhnya para mufasir sekarang itu menyesuaikan dengan konteks sosial. Perilaku sosial tidak bisa disamakan dengan hukum-hukum yang sifatnya akidah. Kalau akidah itu hakul yakin, ainul yakin tetap
harus kita pertahankan. Jadi itu harus taken of granted. Tapi kalau dalam hal masalah duniawi itu Rasul sudah berpesan, idza amartukum fi amri dinikum fattabi'uni wa idza amartukum fi amri dunyakum antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebatas urusan dunia, yaitu perilaku sosial yang berkembang hingga saat ini, itu saya kira masih bisa ditolerir, tapi tetap mengacu pada nilai universal syariah itu apa? Keadilan, kesamaan. Kan itu seperti tadi yang disampaikan, innallaha la yanduru ila apa? Ila man huwa apa? Innallaha la yanduru ila apa? Ila apa? Ila suwarikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Wa innallaha yanduru ila qulubikum. Kan itu. Ya seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya nanti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya hingga selesai kuliah ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang belum saya tanggapi dan sebagainya, nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Demikian nggih? Ya Bu Prof. Nggih. Prof. Terima kasih nggih atas segala keterbatasan waktu ini. Kalau mungkin kita bisa offline kan waktunya tidak terbatas, saya kira bisa diskusi dengan leluasa dan tidak batasi dengan waktu dan sinyal yang mungkin tidak kurang. Demikian nggih. Terima kasih semuanya. Ya, yang jelas Ustadz ya, guru kita Prof Sam, insya Allah kita masih aman dalam hal Mu'tazilah tetap kita butuhkan. Mu'tazilah tetap kita butuhkan dalam sebenarnya ini. Ya, dalam batas-batas tertentu. Tapi namanya akal manusia, aku yakin terbatas. Akal manusia itu terbatas. Nggak ada yang tidak terbatas. Sehebat apapun, pokoknya ya akal manusia tetap terbatas. Terima kasih ya. Terima kasihnya. Kita akhiri ya untuk kuliah saat ini. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi, gabung dalam Zoom ini. Mudah-mudahan berkah manfaat bagi kita semua. Amin. Itu sih kecil ya, baby ya. Ya, diajak ke Semarang ya. Salam semuanya. Ya, semuanya. Ayo cepat dikejar proposalnya. Ayo ya. Siap. Saya undur diri ya. Terima kasih Syarul yang memfasilitasi ini sinyal ini. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Nggih.